Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Persembahan. Dalam seri ke-51 ini didukung oleh para pemain Petrus Urspon sebagai Rakuti, Henny sebagai si Tangsu, Yoko sebagai Panji Ketawang, Mogan sebagai Rabanyak, Beni sebagai Rapangsa, Idris Apandi sebagai Ramapati, dibantu oleh Amir, Herman dan Katarina, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti adalah pemuda desa Ganding. Dia lahir, tumbuh, dan dibesarkan di desa Ganding. Orang tua laki-lakinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang dia tinggal bersama ibunya yang sudah menjadi janda. Rakuti mengawini si Tangsu, gadis paling cantik yang dulu merupakan kembang desa Ganding. Si Tangsu! Si Tangsu! Si Tangsu!
Rakuti terus berlari-lari sambil memanggil-manggil istrinya. Dia berlari menyusuri kebun di belakang rumahnya. Tak lama kemudian dia sudah sampai di ladang. Dari jauh Rakuti melihat istrinya sedang sibuk memetik sayur-sayuran. Rakuti buru-buru menghampirinya. Si Tangsu, Ada apa, Kakang? Mengapa kau berlari-lari? kasihan nasib keluarga Ki Jayaparaha. Ada peristiwa apa? Apa yang telah terjadi? Aku melihatnya sendiri, si Tangsu. Calon istri Trisura dirampas prajurit-prajurit Majapahit. Trisura marah, dia mengamuk, dan akhirnya dia menjadi korban. Prajurit-prajurit Majapahit membunuh Trisura. Trisura? Iya, Bukankah hari ini dia menjadi seorang pengantin? iya. Dia bukan hanya gagal menjadi pengantin, tapi dia juga terbunuh. Bukan hanya dia yang terbunuh. Ki Jayaparaha ikut terbunuh. Itu merupakan malapetaka besar. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Lalu bagaimana dengan Praharsini, mempelai wanitanya? Praharsini dirampas dan dibawa ke Majapahit. Itu perbuatan yang sewenang-wenang. Kasihan sekali keluarga Ki Jayaparaha. Rupanya desa Ganding hari ini berkabung. Mengapa prajurit-prajurit Majapahit berbuat begitu kejam? Mereka hanya melaksanakan perintah dari raja. Sebenarnya perintah itulah yang kejam, bukan prajurit-prajuritnya. Sudahlah Kakang Rakuti, kita tidak usah ikut campur. Kita tidak ingin terlibat, bukan? Kalau saja mereka melihatmu, si Tangsu, mereka pasti juga akan merampasmu. Kalau begitu, aku tidak akan keluar rumah, Kakang. Biarlah untuk sementara waktu, aku bersembunyi dulu. Kalau sampai mereka berani merampas istriku, mereka harus melangkai mayat Rakuti lebih dulu. Sudahlah, kita harus menghindari persoalan yang dapat menyebarkan bencana untuk kita. Apa gunanya melawan pemerintahan Majapahit? Kita hanya rakyat kecil. Melawan pemerintahan Majapahit sama halnya sekumpulan laron masuk ke dalam kubangan api. Kita pasti hangus binasa. Sudahlah Kakang, lebih baik kita menghindari pertemuan dengan mereka, prajurit-prajurit Majapahit itu. Ada apa Kakang? Wajahmu merah padam. Ada apa? Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara. Aku baru menyadari sekarang betapa besarnya kekuasaannya seorang raja. Dia seperti utusan para dewa dari atas langit yang diturunkan ke muka bumi dengan dibekali kesaktian. Dia mempunyai wewenang tanpa batas. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa membinasakan orang bagaikan membunuh seekor lalat. Raja. Betapa besarnya kekuasaan seorang raja. Si Tangsu. Iya. Bagaimana kalau misalnya aku menjadi seorang raja? Kau jangan bergurau, Kakang. Kalau Kakang Rakuti menjadi raja, tentulah si Tangsu menjadi permaisurinya. Si Tangsu. Nasib orang siapa tahu. Manusia hanya berjalan di atas nasibnya masing-masing. Yang sekarang di bawah, bisa saja suatu saat melesat sampai ke atas. Sebaliknya, yang sekarang di atas, bisa saja turun serendah-rendahnya. Bahkan tercampak di tempat yang paling rendah. Nah, nasib orang tak bisa diduga. Dalam waktu sekejap, kere bisa menjadi kaya raya. Dalam waktu sekejap, saudagar bisa berubah menjadi gelandangan hina. Kau benar, Kakang Rakuti. Tapi apa gunanya kita bicara soal nasib? Lebih baik kita hidup seperti apa adanya. Kita adalah keluarga petani. Kalau kita menggarap sawah dengan baik, tentu akan memperoleh hasil yang juga baik. Ayolah, Kakang. Tidak usah berpikir melambung tinggi. Ayo, bantulah aku memetik sayur-sayuran ini. Rakuti tersenyum lembut kepada istrinya. Mereka berpelukan di tengah ladang yang kanan kirinya banyak tanaman sayuran. Langit cerah, matahari bersinar cemerlang, dan Rakuti menggandeng tangan istrinya, menuntunnya perlahan-lahan, sementara istrinya menjinjing keranjang sayuran. Rakuti segera melupakan peristiwa yang baru saja terjadi.
Kita tinggalkan sejenak Rakuti, pemuda desa Ganding yang sedang tersenyum bahagia di samping istrinya. Sementara itu, Panji Ketawang dan prajurit-prajurit Majapahit masih sedang dalam perjalanan. Mereka sudah berhasil mengumpulkan 8 orang wanita cantik. Salah satu di antaranya adalah Praharsini, gadis cantik dari desa Buhayabang yang gagal menjadi pengantin. Kita berhenti dulu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan wanita-wanita itu. Mereka tidak ada yang berani melawan, Tuan Panji. Kami sudah mengikat mereka satu persatu. Oh, bagaimana dengan Praharsini, calon menantu kepala desa Ganding? Apakah dia masih rewel? Kami masih menyumpal mulutnya dengan sepotong kain, Tuan. Dia memang masih keras kepala, Tuan. Dia berusaha untuk berontak. Ya, dia harus dijaga dengan ketat. Pokoknya kita harus membawa 8 orang itu ke Majapahit dengan selamat. Masih kurang 2 orang lagi. Kita bisa mencarinya di tengah perjalanan nanti. Gusti Ramapati menginginkan paling tidak kita membawa pulang 10 orang gadis. Mungkin kita dapat menemukannya di tengah perjalanan, Tuan Panji. Kita masih harus melewati tidak kurang dari 10 desa sebelum sampai di perbatasan Majapahit. Oh, ya. Sekarang aku ingin bicara belak-belakan dengan kalian. Kau dan juga kau, prajurit. Kalian berdua menjadi wakil dari teman-temanmu. Soal apa, Tuan Panji? Kalian sudah bekerja dengan cukup baik. Aku senang bekerja sama dengan kalian. Kita dapat menjalankan tugas dengan lancar dan hasil yang memuaskan. Nah, sekarang tibalah saatnya kita membagi-bagi rezeki. Rezeki? Apa maksud Tuan Panji? Pokoknya enak bekerja sama dengan Panji Ketawang. Kalian tidak akan bekerja dengan percuma. Lihatlah. Kalian tahu apa isinya kantong ini? Biasanya kantong seperti itu isinya uang kepeng, Tuan Panji. Benar. Memang kantong ini isinya uang kepeng. Kalian ingin tahu jumlahnya? 400 kepeng uang perak murni. Wah, cukup banyak juga. Wah, itu bukan banyak lagi. Kami semua bekerja 1 bulan hanya menerima upah kurang dari 10 kepeng. Iya. Dengan 400 kepeng, wah, Tuan Panji bisa membuat sebuah rumah mewah. Uang ini kuterima dari Gusti Ramapati. Dan 400 kepeng uang ini menjadi bagian kalian. Apa, Tuan? Kami mendapat bagian? Bagian apa, Tuan? Rasa-rasanya kok seperti sedang bermimpi. Tidak. Kau tidak sedang bermimpi. Lihatlah. 400 kepeng ini akan kuberikan kepada kalian. Dan kalian nanti yang harus membagi-bagikannya kepada teman-teman kalian. Semuanya 40 orang. Masing-masing mendapat 10 kepeng. Apakah itu cukup? Waduh, kami sama sekali tidak menduga akan mendapat rezeki nomplok, Tuan Panji. Tapi kami masih belum begitu percaya, Tuan Panji. Apa benar kami akan memperoleh masing-masing 10 kepeng uang perak murni ini? Pokoknya enak bekerja sama dengan Panji Ketawang. Semuanya beres. Semuanya bisa diatur. Sekarang kau boleh percaya kepadaku. Nah, terimalah. Tapi anu Tuan Panji, kami belum pernah mengerjakan hal-hal seperti ini. Apakah hal ini bisa dibenarkan? Hei, mengapa tidak bisa dibenarkan? Kalian sudah bekerja dengan baik. Sudah sepantasnya kalian memperoleh imbalan. Soalnya Tuan Panji, kami sudah digaji. Iya. Sebagai seorang prajurit Majapahit, kami sudah digaji setiap bulannya, Tuan. Dan kami sudah memperoleh tunjangan hidup bermacam-macam. Kami sebenarnya takut, Tuan Panji. Iya. Kalian jangan bodoh. Untuk apa takut? Rasa takut itu sama sekali tidak beralasan. Soal gaji adalah soal lain. Dan soal 400 uang kepeng perak murni ini adalah soal yang lain lagi. Soal gaji bisa kalian terima setiap bulan.
Sedangkan yang ini adalah tambahannya. Kalian bisa berbuat banyak dengan 10 kepeng. Kalian bisa bersenang-senang. Kalian bisa membeli seekor kuda yang bagus. Atau barangkali kalian bisa menghabiskannya di meja minum. Atau di meja judi. Atau untuk membayar cumbu rayu seorang wanita cantik. Bagaimana? Kalian setuju? Kalian tidak perlu berpikir terlalu menjelimet. Aku tahu. Kalian masih ragu-ragu karena kalian belum biasa mengerjakannya. Tapi Tuan Panji, menurut Gusti Arya Kamandanu, Gusti Lembusora, dan juga Gusti Patih Nambi, kami tidak boleh mengerjakan hal-hal seperti ini. Oh, Kami adalah prajurit-prajurit Majapahit. Sebelum diangkat menjadi prajurit, kami sudah termakan sumpah dari mulut kami sendiri, Tuan Panji, bahwa kami harus bekerja dengan baik, mengabdi tanpa pamrih kepada negara. Dan kami sama sekali tidak diperbolehkan menerima imbalan apapun juga, kecuali apa yang seharusnya kami terima sebagai prajurit. nah, bukankah uang ini sudah sepantasnya kalian terima? Anu Tuan Panji, sebenarnya Sudahlah. Kalau kalian tidak mau terima, baiklah. Mari sini. Aku tidak akan memaksa. Tunggu dulu Tuan Panji. Aduh, bagaimana ya? mungkin benar apa yang Tuan Panji katakan. Kita memang sepantasnya menerima tambahan upah karena pekerjaan kita, karena keberhasilan kita menjalankan tugas. Baiklah Tuan Panji, kalau kawan saya ini masih ragu-ragu, saya tidak. Biarlah saya yang akan bertanggung jawab. Biarlah saya yang akan menerima uang itu, Tuan. Bagaimana denganmu, prajurit? Lihatlah, temanmu sudah menyerah. Kalau kau bisa berpikir sedikit cerdas, kau tentu tidak akan berbelit-belit. Terima saja. Tidak akan ada yang tahu. Hanya kitalah yang tahu. Kalau begitu, baiklah Tuan Panji. Uang ini kami terima. Dan kami akan membagi-bagikannya kepada teman-teman. Terima kasih Tuan Panji. Tunggu dulu. Masih ada satu hal yang ingin kukatakan kepada kalian. Kalian boleh menerima uang itu dan menikmatinya. Tapi ingat, kalian tidak boleh membocorkan peristiwa ini. Jangan sampai Gusti Ramapati tahu. Kalau sampai Gusti Ramapati tahu, kita semua akan celaka. Dalam hal ini, kita harus bekerja sama dengan baik. Ada pekerjaan kita kerjakan bersama. Ada kesusahan, kita hadapi bersama. Ada rezeki, kita makan bersama. Bagaimana? Kalian setuju dengan pendapatku ini? Saya setuju Tuan Panji. Baiklah, kami tidak akan membocorkannya kepada Gusti Ramapati. Kapan kami harus membagi-bagikan uang ini kepada teman-teman Tuan Panji? Carilah waktu yang baik. Carilah kesempatan yang baik. Jangan sampai ada yang melihat. Nah, sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan. Kita masih harus mencari 2 orang wanita lagi. Ada apa itu? Ada apa? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ini. Siapa yang mau bunuh diri? Gadis ini, Tuan. Dia mau bunuh diri katanya. Dia tidak mau dibawa ke Majapahit. Apakah dia pingsan? Mengapa dia tidak bergerak? Mengapa diam saja? Saya telah membuatnya pingsan Tuan Panji. Sebab dia berusaha melawan. Dia membawa sebilah pisau tajam. Dia hampir saja membunuh salah seorang teman kami, Tuan. Kalau begitu biar saja dia pingsan. Kita bisa membawanya dengan mudah ke Majapahit. Ayo prajurit, naik ke punggung kudamu. Kita lanjutkan perjalanan. Baik Tuan Panji.
Selama di tengah perjalanan menuju kota Raja Majapahit, Panji Ketawang memperoleh 2 orang wanita cantik lagi. Yang seorang berasal dari desa Pacarakan, dan yang seorang lagi berasal dari desa Kambang Sri. Sekarang semuanya sudah genap 10 wanita. Malam itu juga Panji Ketawang membawa rombongannya meneruskan perjalanan ke Majapahit. Prajurit-prajurit nampak berkuda dengan tegar. Wajahnya segar karena mendapat rezeki nomplok yang dibagi-bagikan oleh Panji Ketawang. Setelah 2 hari lamanya berjalan, mereka pun tiba di perbatasan kota Raja Majapahit. Saat itu malam hampir saja turun. Ampun Gusti Ramapati. Sepertinya Panji Ketawang dan rombongannya sudah kembali ke Majapahit. Bagus, bagus sekali. Apakah dia bekerja dengan baik? Dia membawa 10 orang wanita cantik, Gusti. Bagus. Bocah gemblung itu rupanya bisa juga bekerja. Rupanya kita bisa juga memanfaatkannya. Tapi kita masih harus menunggu. Belum tentu wanita-wanita cantik yang dikumpulkan Panji Ketawang memenuhi persyaratan. Kita harus memeriksa mereka satu persatu. Benar Gusti. Mereka harus kita teliti. Mereka harus kita periksa dengan seksama. Sebab kalau tidak, mereka pasti akan mengecewakan Gusti Prabu Jayanegara. Nah, sekarang kita harus membuat persiapan. Hah? Kau Rabanyak? Iya Gusti. Kau harus mempersiapkan tempat untuk mereka, wanita-wanita itu. Mintalah bantuan Rawedeng dan Rayuyu. Kalian bertiga menyiapkan tempat di ruangan belakang. Sementara itu kau Rapangsa, sekarang juga kau kutugaskan menjemput Panji Ketawang. Tapi ingat, kau harus dapat membawa mereka kemari secara diam-diam. Jangan sampai ada seorang pun tahu. Tugas ini adalah tugas rahasia. Kalau sampai bocor, kau akan menanggung akibatnya. Baik, Gusti Ramapati. Hamba akan menjaga kerahasiaan ini sebaik-baiknya. Tunggu dulu. Bagaimana kabar Kalapi, si burung merak itu? Sampai sekarang aku belum mendengar beritanya. Ampun Gusti Ramapati. Tampaknya Gusti Prabu Jayanegara masih berminat terhadap wanita itu Gusti. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa beliau merasa bosan. Bagus. Bagus kalau begitu. Kita mempunyai kesempatan yang cukup leluasa untuk membina wanita-wanita cantik yang dibawa Panji Ketawang. Mereka harus diberi pelajaran dulu. Mereka itu orang-orang desa. Mereka harus diajar tata krama istana. Nah, Rapangsa, berangkatlah. Dan kau Rabanyak, siapkanlah ruangan belakang untuk menampung mereka. Baik Gusti Ramapati. Sang Ramapati merasa lega setelah mendengar berita Panji Ketawang sudah kembali ke Majapahit. Dia segera menugaskan agar Rabanyak menyiapkan ruangan untuk menampung wanita-wanita persembahan. Sementara Rapangsa ditugaskan menjemput Panji Ketawang. Bagus, bagus. Untuk sementara kalian tinggal di ruangan ini. Kalian tidak perlu takut. Kalian tidak dibawa ke kandang macan. Siapa itu yang terbaring? Namanya Praharsini, Gusti. Dia masih pingsan.
Saat kami semua sedang dalam perjalanan, dia mencoba untuk bunuh diri, Gusti. Aduh, kasihan sekali. Mengapa harus bunuh diri? Hidup ini akan terasa nikmat jika kita bisa menikmatinya. Apalagi untuk wanita-wanita cantik seperti kalian. Mengapa harus membuang-buang kesempatan berharga? Kalian dibawa ke Majapahit untuk memperoleh kesenangan-kesenangan. Tentu saja kalian harus mengerjakan tugas yang cukup penting. Ini sudah biasa, bukan? Setiap kesenangan harus kita beli dengan kerja, dengan pengorbanan. Panji Ketawang. Ya, Gusti Ramapati. Apakah mereka ini berasal dari satu desa? Tidak, Gusti. Mereka berasal dari beberapa desa. Ada yang dari desa Pajarakan, desa Kambang Sri, desa Hambal, ataupun desa Ganding. Kau dapat membawa mereka dengan baik sekali. Tapi katanya ada seorang gadis yang cukup keras kepala. Dia berusaha untuk melarikan diri. Bahkan katanya dia berusaha untuk bunuh diri. Memang, Gusti. Gadis itu sedang dalam perjalanan menuju ke rumah calon suaminya. Dia adalah mempelai wanita dari desa Buhayabang, Gusti. Sedangkan calon suaminya anak kepala desa Ganding. Dan seperti yang sudah hamba ceritakan kepada Gusti, akhirnya peristiwa itu terpaksa terjadi. Sudahlah, itu tidak apa. Untuk itulah kau dikawal 40 orang prajurit. Mereka itu semuanya sudah biasa bekerja dengan baik. Nah, anak-anakku, kalian boleh tinggal di sini tanpa harus merasa sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Rupanya gadis itu sudah sadar kembali, Gusti. Coba kau lepaskan ikatannya. Mungkin kita perlu bersikap lebih lunak kepadanya. Cepat lepaskan ikatannya, Panji. Baik, Gusti Ramapati. Tenang. Tenang sajalah, anak manis. Kami tidak akan menyakitimu. Lihatlah. Gusti Ramapati bersama kita. Kau tidak usah takut. Beliau adalah seorang pembesar kerajaan yang murah hati. Nah, sekarang mungkin lebih baik. Di mana saya sekarang ini? Di mana? Sekarang ini kau berada di rumahku, anak manis. Kau berada di lingkungan istana Majapahit. Tidak. Aku tidak mau. Kembalikan aku. Aku tidak mau di sini. Diam. Jangan berteriak-teriak. Jangan membuat keributan. Aku tidak mau dibawa kemari. Aku mau kembali ke rumah orang tuaku. Kembalikan aku. Kembalikan aku. Tangkap, Panji. Tangkap dan ikat kembali tangannya. Baik, Gusti. Tidak. Aku tidak mau dibawa kemari. Kembalikan aku. Aduh, lepaskan. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Lepaskan tanganku. Oh, maaf, Gusti. Janganlah Gusti Ramapati dekat-dekat. Biarlah hamba menangkap gadis liar ini. Ayo, manis. Jangan begitu. Lebih baik menurut. Kau tidak akan kami sakiti. Kau tidak akan kami apa-apakan. Ayolah. Pergi kau. Ayo. Pergi. Aku tidak mau. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Kembalikan aku. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Raharsini, gadis itu memang paling cantik dibandingkan yang lain. Tapi nampaknya jiwanya sedang tertekan, Gusti. Benar, Gusti. Dan tenaganya kuat sekali. Mungkin dia perlu ditempatkan dalam ruangan khusus, Gusti Ramapati. Benar. Aku sudah merencanakan begitu. Kukira dia harus ditempatkan di ruangan khusus. Jangan dicampur dengan yang lain. Dan ingat, kita jangan bersikap kasar kepadanya. Kita harus dapat mengambil hatinya. Mungkin Panji Ketawang bisa membujuknya, Gusti Ramapati. Hamba akan mencobanya. Mudah-mudahan saja hamba berhasil. Baiklah.
Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, Panji. Aku ingin tahu kemana larinya dana yang kuberikan kepadamu. Aku ingin tahu bagaimana nasib uang 3.000 kepeng perak murni itu. Apakah semuanya sudah habis? Oh, masih ada sisanya, Gusti. Yang lain hamba bagi-bagikan kepada keluarga wanita-wanita itu. Barangkali sekarang ini sisanya tinggal 1.000 kepeng perak. Kau tidak perlu menghabiskannya. Kau simpan saja uang itu. Sewaktu-waktu nanti kalau aku melimpahkan tugas lagi kepadamu, kau tidak perlu minta dana lagi. Baik, Gusti. Sekarang apa yang harus hamba kerjakan? Tak ada pekerjaan yang harus kau lakukan. Kau hanya kutugaskan menjaga wanita-wanita itu dan membujuk agar Praharsini mau bersikap lunak. Itu saja yang harus kau kerjakan. Sementara itu kita tunggu berita dari istana. Kita tinggalkan sejenak rumah kediaman Sang Ramapati yang disibukkan dengan kehadiran 10 wanita cantik. Marilah sekarang kita ke istana Majapahit. Kalapi masih sibuk berusaha mengambil hati Prabu Jayanegara. Sudah beberapa hari lamanya dia tinggal di ruangan pribadi raja. Dia tinggal di situ secara diam-diam. Tak seorang pun tahu kecuali kelompok Sang Ramapati. Gusti Prabu, apakah Gusti Prabu sudah mulai bosan dengan hamba? Mengapa kau bertanya seperti itu, Kalapi? Hamba dapat merasakannya, Gusti Prabu. Gusti Prabu mulai dingin, tidak hangat seperti hari-hari yang kemarin. Hamba takut, Gusti Prabu. Hamba cemas. Kalapi, aku adalah seorang raja. Banyak sekali yang harus kupikirkan. Banyak sekali persoalan yang harus kuhadapi, Kalapi. Aku tidak hanya memikirkan dirimu saja. Hamba tahu Gusti Prabu sibuk memikirkan urusan kerajaan. Tapi hamba menjadi cemas, Gusti. Hamba takut sewaktu-waktu nanti hamba akan dicampakkan. Apakah kau sudah lupa? Kau dibawa masuk ke ruangan ini seperti halnya sebuah benda. Kau hanyalah barang. Kau hanyalah menjadi kelangenanku saja, Kalapi. Kedudukanmu tidak lebih dari sebuah kelangenan. Kau tidak bisa menuntut apa-apa padaku. Kalau begitu, Gusti Prabu sudah benar-benar bosan pada hamba. Kalau aku sudah bosan, aku akan mengusirmu dari ruangan ini. Tunggulah saat itu tiba. Aduh, Gusti Prabu. Apakah perilaku hamba atau pelayanan hamba kurang memuaskan? Apakah ada sikap hamba yang mengecewakan hati Gusti Prabu? Hamba sudah berusaha sebaik-baiknya. Hamba sudah mengorbankan segala-galanya. Hamba sudah memberikan segala-galanya untuk Gusti Prabu Jayanegara. Hamba mohon Gusti Prabu. Setelah Gusti Prabu merasa bosan pada hamba, janganlah hamba diusir. Janganlah hamba dicampakkan begitu saja. Tentu akan sakit sekali hati hamba. Hamba tidak dapat membayangkan jika hamba harus pergi dari istana Majapahit seperti seonggok sampah, seperti seonggok sepah. Setelah manisnya dikecap, dihisap, akhirnya sepahnya dibuang begitu saja. Kalapi, apakah kau tidak bisa diam? Kata-katamu semakin membuatku menjadi muak. Kalau kau mau diam, itu akan lebih baik, Kalapi. Baiklah, Gusti Prabu. Hamba akan diam. Hamba tidak akan berkata-kata lagi. Kalapi. Iya, Gusti Prabu. Kau benar. Rupanya kau mempunyai naluri kewanitaan yang cukup tajam.
Kau benar. Nampaknya aku mulai bosan padamu. Ampun Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu bosan kepada hamba, tentulah hamba tidak ada gunanya lagi. Hamba akan menjadi seorang wanita yang tidak berguna. Tentulah hidup hamba akan menjadi sia-sia. Sia-sia? Apa maksudmu dengan sia-sia? Hamba akan menjadi seorang wanita desa biasa lagi. Seorang wanita yang hidup miskin dan sengsara. Dan apa yang pernah hamba alami, seolah-olah hamba rasakan seperti dalam mimpi. Ampun Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu mengizinkan, hamba ingin sekali menanyakan sesuatu. Katakan saja, Kalapi. Kau ingin bertanya soal apa? Ampun Gusti Prabu. Bukannya hamba menagih janji. Tapi bagaimana dengan gelang permata itu? Hamba ingin sekali mengenakannya. Sampai saat ini, hamba bahkan belum pernah melihat gelang permata yang indah. Kau tidak perlu berputar-putar, Kalapi. Aku tahu kau memang sedang menagih janjiku. Ampun Gusti Prabu. Hamba hanya ingin memperoleh apa yang sepantasnya hamba peroleh. Ya, baiklah. Tapi untuk sementara lupakan dulu soal gelang permata. Aku toh belum merasa bosan sama sekali padamu, Kalapi. Kau masih boleh tinggal di ruangan ini untuk beberapa hari lagi. Kalapi, kemarilah. Iya, Gusti Prabu. Kau tidak usah khawatir. Kau akan memperoleh gelang permata itu, Kalapi. Dan kau juga akan memperoleh yang lain. Pokoknya, sudahlah, kau tidak usah khawatir. Aku akan memberimu hadiah yang mahal-mahal. Nah, sekarang aku ingin berbaring di ranjangku ini. Dan kau duduk di sini. Aku ingin tiduran. Sementara kau memijit punggungku. Tidak usah menggunakan minyak wangi. Aku hanya membutuhkan tangan-tanganmu yang halus untuk memijit punggungku. Ya? Bagaimana, Kalapi? Gusti Prabu, silahkan. Silahkan Gusti Prabu berbaring. Hamba akan memijit punggung Gusti Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara segera terbaring di atas ranjang. Kalapi duduk di tepi ranjang. Selanjutnya wanita cantik itu mulai meraba bagian punggung. Prabu Jayanegara menggeliat perlahan setiap kali Kalapi mengurut punggungnya. Suatu saat, Kalapi secara tidak sengaja menyentuh kaki kiri Prabu Jayanegara. Pada saat itulah, Prabu Jayanegara seperti tersentak. Kaki kanannya melayang, menghantam tubuh Kalapi. Ya! Kalapi. Iya Gusti Prabu. Gusti Prabu. Mengapa Gusti Prabu marah? Apa kesalahan hamba? Berani sekali kau menghinaku. Hah? Wanita rendah kau. Hamba menghina Paduka. Aduh Gusti Prabu. Hamba sama sekali tidak merasa telah menghina Gusti Prabu. Apa yang telah hamba lakukan? Hamba hanya sedang memijit punggung Paduka. Hamba tidak melakukan apa-apa. Tutup mulutmu, perempuan lacur. Sungguh malang nasibmu, perempuan lacur. Ayo, bangun. Bangun dan duduk. Duduk baik-baik di lantai ruangan. Baik, Gusti Prabu. Baiklah, hamba akan duduk. Nah, sekarang dengarkan Kalapi. Lihatlah. Lihatlah kaki kiriku ini.
Kaki kiriku cacat, Kalapi. Kaki kiriku pincang. Tapi kau harus tahu, sekalipun pincang, aku adalah seorang raja. Dan Majapahit berdiri megah dengan ditopang oleh kaki yang pincang ini. Kau sadar itu, Kalapi? Apa? Hah? Kau mau bicara apa? Diam, Kalapi. Diam, kataku. Kau tidak perlu ngomong lagi. Aku tidak sudi mendengar suaramu. Kau yang harus mendengarku. Nah, lihatlah. Kakiku yang pincang ini indah sekali, bukan? Kaki yang pincang ini justru lebih mahal daripada yang sebelah kanan. Inilah kaki yang paling mahal di seluruh Majapahit. Atap Majapahit boleh hancur berkeping-keping disambar geledek. Tapi kaki kiri Prabu Jayanegara tidak akan boleh dicemarkan begitu saja. Apalagi oleh wanita rendah seperti dirimu. Ampun Gusti Prabu, hamba tidak sengaja. Benar-benar hamba tidak sengaja. Hamba lupa Gusti Prabu. Hamba lupa. Kau sengaja. Kau sengaja hendak menghinaku, Kalapi. Tidak Gusti Prabu. Hamba benar-benar tidak sengaja. Sengaja. Kau sengaja. Kau sengaja mau menghinaku. Sungguh Gusti Prabu. Aduh junjungan hamba. Hamba benar-benar menyesal sekali. Mengapa hamba telah melakukan kebodohan ini? Kebodohanmu itu harus kau bayar dengan mahal sekali, tahu? Barangkali kau pernah mendengar cerita orang-orang. Aku pernah menggantung seorang prajurit Majapahit gara-gara kaki kiriku ini. Dia mampus di alun-alun. Lehernya tercekik oleh tambang. Dan semua itu adalah akibat dari kebodohannya. Berani sekali dia memandang kaki kiriku ini dengan sebelah mata. Tapi sudahlah. Prajurit bodoh itu sekarang sudah musnah dikeroyok cacing tanah. Dia sudah mengambil buah dari keberaniannya yang bodoh. Kalapi. Iya, Gusti Prabu. Kemarilah. Ayo cepat kemari. Apa telingamu sudah tuli, ha? Ayo. Iya, Gusti Prabu. Hamba akan segera datang. Ada apa, Gusti Prabu? Aku tidak sudi menatap wajahmu. Sekarang kau balikkan punggungmu ke sana. Iya, ke sana. Iya. Nah, begitu. Sekarang aku akan membisikkan kata-kataku ke telingamu yang indah. Kau mau mendengar bisikanku, Kalapi? Tidak sepantasnya hamba menolak, Gusti Prabu. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Kau cantik, Kalapi. Kau mempunyai pembawaan yang cukup menarik. Dalam beberapa hari ini, kau telah menghibur hatiku. Kau telah menyediakan dirimu untuk menjadi kelangenan Prabu Jayanegara. Tapi sayang sekali, mengapa kau ceroboh? Sehingga pengabdianmu menjadi kotor, Kalapi. Pengabdianmu tercemar. Kau telah menyakiti hati rajamu, Kalapi. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon ampun. Hamba benar-benar tidak sengaja. Dan hamba tidak bermaksud menghina Gusti Prabu Jayanegara. Bagaimana hamba berani menghina Paduka? Hamba adalah milik Paduka. Hamba hanyalah seorang abdi. Sedangkan Paduka adalah junjungan hamba. Ampun Gusti Prabu. Hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Hamba tidak akan berani melakukannya lagi. Hamba akan berhati-hati. Sudah terlambat. Kau tidak akan bisa memperbaiki kesalahanmu padaku, Kalapi. Lehermu halus sekali. Bolehkah aku meraba lehermu yang halus ini, Kalapi? Silahkan, Gusti Prabu. Gusti Prabu boleh mengambil apa saja yang hamba miliki. Karena dari diri hamba, raga hamba, bahkan jiwa hamba adalah milik Gusti Prabu. Lehermu halus sekali. Lembutnya. Cobalah kau rasakan, Kalapi. Rasakanlah getaran tanganku ini. Bagaimana rasanya, Kalapi? Ampun, Gusti Prabu. Gusti Prabu meraba terlalu kuat. Hamba merasa agak sakit, Gusti Prabu. Nanti kau tidak akan merasa sakit lagi, Kalapi. Justru nanti kau akan merasa nikmat sekali.
sekarang aku teruskan ya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kembali Prabu Jayanegara meraba leher Kalapi yang halus dan lembut. Kalapi sangat takut karena rabaan itu terasa aneh. Aneh, dingin, kuat dan jahat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan